一棵轮回树，无极修真国、牡丹国、水墨国，也逆转不了你们朱雀国的随势。这股强悍的巨魔族秦国沦陷，吾乃巨魔族万主。与当年石英宗底下。 Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Renegade Immortal. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Wang Lin yang berusaha menemukan cara untuk mendapatkan planet kristal kultivasi. Hal itu dia lakukan agar bisa mengambil jiwa miliknya serta jiwa Limuan. Lalu setelahnya ia akan meninggalkan planet tersebut untuk mencari Tian Yunzi di planet kultivasi tingkat ke-7. Tetapi saat ini Wang Lin masih memerlukan beberapa persiapan, karena bendera 1 miliar jiwa miliknya sudah melemah dan harus diperbaiki. Sedangkan botol kecil darah dari leluhur klan iblis raksasa sangat penting bagi tubuh asli Wang Lin. Bahkan untuk bisa menerobos bintang keempat dirinya butuh energi spiritual yang sangat besar. Tak hanya itu saja, Wang Lin juga perlu aura dewa kuno dewasa yang sulit sekali ditemukan. Namun jika dia menerobos kekuatan tubuh aslinya akan setara dengan kultivator kekuasaan. Wang Lin juga teringat seorang leluhur dari klan iblis raksasa yang memohon di bawah sekte Maya, sehingga ia memutuskan pergi ke sana lebih dulu, agar bisa mendapatkan lebih banyak darah. Tapi Wang Lin sangat mengkhawatirkan Tao Sen di tanah dewa kuno yang merupakan bencana besar baginya, sebab kalau Tao Sen berhasil bebas, maka dia pasti akan terus mengejar Wang Lin, jadi tidak mungkin Wang Lin memiliki kesempatan untuk menang jika bertarung dengannya. Meskipun si Tunan membantu dirinya tetapi hasilnya tetap tak akan berubah, semua itu karena Tao Sen telah mewarisi kekuatan Tu Si yang berada di level Dewa Kuno Bintang 8, yang mana kekuatannya dapat menghancurkan sebuah planet hanya dengan telapak tangannya. Itu merupakan salah satu alasan Wang Lin ingin segera meninggalkan planet Suzaku. Kini Wang Lin terbang menuju ke negara Chu untuk mengirim Zhou pulang ke rumahnya. Sementara Zhu Kexi, Chu Yunfei dan leluhur sekte jiwa bumi bergerak ke arah yang berbeda. Mereka melakukan hal tersebut agar dapat menghancurkan pohon roh leluhur reinkarnasi. Ketika Zhu Kexi tiba di wilayah timur, ada leluhur ketiga klan abadi yang sedang menjaga pohon roh reinkarnasi itu. Ternyata leluhur ketiga tersebut bernama Minji, sehingga pertempuran di antara keduanya pun tak dapat terhindarkan. Serangan dari Zhu Kexi membuat Minji mengalami luka yang cukup parah, bahkan tubuh Minji dihempaskan sampai ia muntah darah. Tak hanya itu saja, Minji juga dipaku ke pohon roh leluhur reinkarnasi. Namun sayangnya Minji berhasil melarikan diri, dan segera bergegas menuju makam surgawi untuk memulihkan diri. Di waktu yang bersamaan Zhu Kexi menghancurkan pohon roh leluhur reinkarnasi. Tetapi ternyata klan abadi terbengkalai menanam 4 pohon roh reinkarnasi di 4 penjuru lain. Semua itu agar mereka bisa membangkitkan prajurit yang kuat, serta dapat memenangkan perang. Pohon roh leluhur reinkarnasi yang lain gagal dihancurkan, sebab Chu Yunfei dan leluhur sekte jiwa bumi bertemu dengan leluhur klan abadi terbengkalai. Karena tak memiliki pilihan lain, mereka berdua pun terpaksa harus mundur. Saat ini pertempuran hidup dan mati antara negara Suzaku serta klan abadi terbengkalai telah terjadi. 5 leluhur besar klan abadi mengambil tindakan untuk menyerang satu persatu negara kultivasi. Tepat ketika Zhu Kexi bersiap untuk membalas serangan mereka, secara tak terduga terdengar berita buruk yang terus berdatangan. 3 negara kultivasi tingkat 5 pun memilih memberontak demi melindungi diri mereka masing-masing. Hal tersebut karena mereka melihat kekuatan besar yang dikeluarkan oleh klan abadi terbengkalai. Semua itu membuat Zhu Kexi dan Qian Feng semakin marah. Namun Zhu Kexi terus memimpin pasukannya untuk menghadapi klan abadi. Saat pertarungan berlangsung,
secara tak terduga sebuah kekuatan tato raksasa tiba-tiba muncul dari atas langit, dan langsung menyerang Zhu Kuezi, sehingga dengan sekuat tenaga dia berusaha menahan serangan itu. Di detik berikutnya datang Yun Kuezi yang merupakan leluhur kedua dari klan abadi terbengkalai. Pertempuran sengit pun akhirnya terjadi di antara mereka berdua. Yun Kuezi dengan menggunakan teknik terkuatnya, berhasil membuat Zhu Kuezi mengalami cedera yang sangat parah. Namun anehnya Yun Kuezi justru tidak langsung menghabisinya, dan dia malah memberi Zhu Kuezi kesempatan untuk sembuh lebih dulu selama 3 bulan, lalu setelah itu kita akan bertempur kembali di kaki Gunung Suzaku. Yun Kuezi bersama pasukannya bergegas menyudahi pertempuran. Kemudian leluhur pertama klan abadi terbengkalai bertanya pada Yun Kuezi, mengapa kau memberinya waktu dan tidak langsung saja membunuhnya? Yun Kuezi menjawab, di klan abadi terbengkalai ada 3 orang penyihir, di antara mereka ada yang berdaun 9, serta ada juga yang berdaun 10 dan kau leluhur pertama berdaun 11, jadi kalau kita berlima menyerang Zhu Kuezi secara bersamaan, maka tak akan sulit untuk menghabisinya. Tetapi memang hanya tersisa 2 pohon roh leluhur reinkarnasi yang selamat, namun tidak lama lagi 2 orang penyihir berdaun 10 akan segera bangkit, sehingga kita bertujuh akan lebih mudah membantai Zhu Kuezi. Leluhur pertama pun memberitahu Yun Kuezi, bahwa banyak anggota klan abadi telah dikorbankan dalam perang. Namun Yun Kuezi menegaskan agar sang leluhur pertama jangan meremehkan Zhu Kuezi, sebab dia memiliki planet kristal kultivasi. Meski sudah disegel oleh Suzaku kedua, setiap generasi Suzaku dalam puluhan ribu tahun terakhir telah mencari cara untuk memecahkan segel, dan Suzaku sebelumnya telah menemukan titik lemah segel tersebut. Sehingga jika kita membunuhnya, Zhu Kuezi pasti akan menghancurkan planet kristal kultivasi kematiannya. Dia melakukan hal itu untuk menghabisi para kultivator di planet In, serta mungkin saja aliansi kultivasi mengirim sekelompok orang untuk memusnahkan klan abadi terbengkalai. Namun aku sudah mempersiapkan sebuah rencana, yaitu memelihara kultivator untuk dijadikan Suzaku berikutnya sebagai boneka. Jadi kita bisa mengendalikan semua kultivator di planet Suzaku. Semua itu kulakukan agar klan abadi terbengkalai milik kita tetap ada. Xin berpindah pada Qian Feng dan Liu Mei yang dipilih oleh Zhu Kuezi, sebab Qian Feng telah mempelajari teknik Suzaku, namun dia hanya akan menjadi wadah untuk Zhu Kuezi, agar bisa memperpanjang umurnya. Sedangkan Yun Kuezi memiliki 3 kandidat sebagai orang terpilih. Pertama ada Zixin, kedua Zhou Wutai yang memiliki garis keturunan naga hijau, lalu ketiga ada Wang Lin yang awalnya dia anggap biasa saja, serta hanya sebagai tindakan main-main untuk memilihnya. Tapi Yun Kuezi tak menyangka dengan perkembangan Wang Lin yang sangat mengejutkan, bahkan di alam surgawi dia mampu memotong lengan milik Hong Di. Tingkat kultivasi Wang Lin juga semakin tinggi sampai-sampai menarik perhatian Zhu Kuezi. Sehingga aku memilihnya sebagai kandidat pertama dalam rencana buatanku. Sang leluhur pertama bertanya, tapi mengapa kau malah memberi kesempatan selama 3 bulan pada Zhu Kuezi? Yun Kuezi menjelaskan agar Zhu Kuezi mengaktifkan planet kristal kultivasi, sehingga aku bisa langsung menggagalkannya. Di tempat lain terlihat Wang Lin yang akhirnya telah sampai di formasi teleportasi, dan di sana dia juga bertemu dengan Zhou Wutai. Sementara itu di sisi timur Suzaku ada Chu Yunfei yang terluka parah, akibat serangan dari leluhur abadi terbengkalai. Dengan kondisinya yang seperti itu, Chu Yunfei pun memutuskan pergi dari medan pertarungan, untuk kembali ke Sekte Langit Surgawi agar bisa menyembuhkan lukanya. Namun ketika hampir sampai datang Yun Kuezi tiba-tiba muncul, dia berkata agar Chu Yunfei lebih baik meninggalkan Suzaku, dan jangan kembali selama 1000 tahun ke depan. Tapi tak berselang lama muncul leluhur pertama klan abadi. Chu Yunfei segera membuat sebuah perisai benteng pertahanan, tetapi leluhur pertama menggunakan tapak tangan raksasa untuk menghancurkannya. Chu Yunfei sampai muntah darah dan tubuhnya terlempar jauh.
ia pun berusaha melarikan diri sambil berkata, "Baiklah, aku akan meninggalkan planet Susaku." Kembali pada Wang Lin yang bertemu dengan Zhou Wutai, Wutai berterima kasih padanya karena telah membunuh Li Yuan Feng serta menyegel negara salju. Kemudian dia memberikan pelakat giok pada Wang Lin yang berisi informasi tentang domain Liu Mei. Setelah itu Wutai langsung bergegas pergi dari sana, sedangkan Wang Lin melesat menuju makam abadi, untuk mencuri hal berharga agar bisa meningkatkan kartu trufnya, karena selama peperangan ini klan abadi pasti memiliki celah. Wang Lin pun memanfaatkan kesempatan tersebut, untuk mengambil harta mereka terutama tengkorak jimat leluhur. Saat dirinya masuk lebih dalam ke bawah tanah, ia menggunakan fragmen dari bendera 1 miliar jiwa, untuk melahap setiap pohon reinkarnasi sampai mati. Bahkan dia membantai 19 penyihir berdaun 8 dengan fragmen jiwa kekuasaan, namun setelah melakukan penggabungan fragmen jiwa, agar bisa menciptakan jiwa kultivator kekuasaan, bendera miliknya menjadi semakin lemah. Kini Wang Lin tiba di lapisan ke-11 yang memiliki aura yin. Di sana dirinya melihat seorang wanita cantik, yang ternyata adalah Min Ji terbungkus oleh kekuatan tato, dan karena kedatangannya Min Ji pun mulai membuka mata serta langsung menggodanya. Min Ji bahkan memaksa Wang Lin untuk menjalani malam pernikahan dengan dirinya. Hal tersebut dia lakukan untuk menghisap kekuatan spiritual milik Wang Lin, sehingga dia bisa memulihkan lukanya dan meningkatkan kultivasinya. Tapi Wang Lin langsung menyadar niat buruk dari Min Ji, jadi Wang Lin segera menggunakan bendera 1 miliar jiwa, yang mengeluarkan energi sampai menghantam bebatuan. Hal itu dirinya lakukan agar membuat Min Ji takut. Namun Min Ji tak merasa takut sedikit pun, tapi akhirnya ia membiarkan Wang Lin pergi. Tak banyak bicara, Wang Lin bergegas pergi menuju lapisan ke-10, sementara Min Ji mengeluarkan sebuah gulungan, serta memerintahkan gulungan itu untuk menangkap Wang Lin secepatnya. Beberapa saat kemudian Wang Lin sudah sampai di lapisan pertama, tapi ketika akan melangkah keluar dia menghunuskan pedang surgawi ke arah belakang. Energi dari pedangnya mengenai gulungan yang langsung terbuka. Seketika itu juga sebuah gas hitam menyebar, menciptakan naga raksasa yang secara tak terduga menyerang ke arah Wang Lin, sehingga Wang Lin kembali menghempaskan kekuatan dari pedang surgawi miliknya, untuk menghalau serangan naga tersebut. Namun sayangnya semua itu tidak berefek apapun, jadi dirinya membentuk sebuah batasan dan melemparkannya ke arah sang naga. Naga raksasa sedikit mundur karena merasa kesakitan. Tetapi naga itu terus berusaha menyerang Wang Lin terus-menerus. Tak mau kalah Wang Lin menggunakan pedang surgawi agar terhindar dari serangan naga raksasa. Namun gulungan tadi juga menciptakan harimau raksasa, yang membantu monster naga menghabisi Wang Lin. Wang Lin pun mengeluarkan gulungan hitam, yang memunculkan sosok wanita dengan aura energi berkekuatan tinggi. Melihat wanita tersebut, dua monster itu langsung melarikan diri, dan segera masuk kembali ke gulungan Min Ji. Di sisi lain Min Ji sampai batuk darah menerima serangan balik dari Wang Lin. Ia tak menyangka kalau Wang Lin memiliki atlas binatang tato yang merupakan harta klan abadi. Kini Wang Lin akhirnya tiba di sekte mayat di negara Zhao. Pada malam hari Wang Lin menyelinap memasuki sekte, kemudian berhasil melewati formasi kutukan, dan mampu mengalahkan boneka iblis penjaga. Dia sampai di altar tua yang dipenuhi aura yin, bahkan di sana ada mayat raksasa berwarna biru dengan tato di keningnya. Ternyata dia adalah pendiri klan iblis raksasa yang bernama Li Ji. Tetapi Wang Lin tak menghiraukan permintaan tolongnya, dan bergerak mendekat untuk mengambil darahnya. Namun secara tiba-tiba sebuah tanaman melesat ke arah Wang Lin. Untung saja Wang Lin segera menciptakan formasi batasan yang menghentikan pergerakan tanaman itu. Dia tak berniat menghancurkannya, karena menyadari bahwa tanaman tersebut, seperti segel yang ditetapkan untuk mengurung mayat Li Ji, lalu dirinya membuat luka di leher Li Ji agar bisa mendapatkan darahnya. Tapi saat berbenturan sehingga tekanan kuat mendorong pedang surgawi.
Wang Lin pun mengambil salah satu tanaman merambat untuk melukai mayat Li Ji, kemudian dirinya mengeluarkan sebuah botol sebagai wadah untuk menyimpan esensi darah milik Li Ji. Selama proses berlangsung, Li Ji berusaha menawarkan banyak sekali tawaran agar Wang Lin mau menolongnya, bahkan dia rela menjadi tunggangan Wang Lin. Dan pada akhirnya spoiler untuk episode kali ini pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.